11. Oke. 10. Pada slice ke-10, ginjal udah nggak ada. Artinya ginjal sebenarnya slice-nya di antara 11 sampai 15. Berarti sudah di belakang. Ya, di belakang. Kalau saya maju ke depan, sudah mulai terlihat. Oh, ternyata pada slice ke-9, ya, sudah terlihat aorta abdominalis dan vena cava. Ini menjadi patokan gitu, menjadi patokan landmarknya pada saat Anda belajar ini. Tadi kita sepakat bahwa karena ini 15 slice, 7 dan 8 itu sebenarnya di tengah. Posisinya di tengah. Ya. Jadi ini sebetulnya hampir di tengah. Hampir di tengah slice itu. Karena ini posisinya di 9. Ya. Tapi apakah masih kelihatan di 8? Hanya bagian kecil saja. Ya. Malah ini bagian inferiornya saja. Bagian superiornya udah nggak kelihatan. Bahkan IVC-nya yang di bawah udah nggak ada, dan sekarang cuman sudah masuk ke vena porta, masuk sini. Ya. Oke ya. Jadi kembali ke 9. Ya. Ini di tengah kira-kira. Ya. Ini sudah ada aorta abdominalis, ini vena cava. Ini vena cava berjalan dari inferior menuju ke superior menuju jantung, melewati bagian posterior dari liver lobus kanan. Ya, liver lobus kanan. Saya mundurkan lagi, kelihatan ini. Ya, dia melewati liver lobus kanan belakang, ya belakang. Jadi vena cava itu dari abdomen itu menuju ke jantung melalui posterior liver lobus kanan. Ini terlihat. Saya maju lagi ke 9, ini kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Kemudian ini ada kemudian ini ada renal vein, ya. Kemudian ini renal artery. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa renal artery ini berjalannya dari aorta menuju ke ginjal kiri melalui posterior IVC. Maka dari itu renal artery terhalang gambarnya oleh vena cava inferior, IVC. Saya mundur satu kali, ya, hilang, kelihatan ini. Ini kelihatan. Tadi yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Tapi kalau saya maju ke depan satu slice, dia tertutup oleh vena cava. Ya. Nah, ini nanti akan terlihat jelas pada potongan aksial. Karena aksial itu depan belakangnya kelihatan sekali. Ya, ini sebenarnya imajinasi kita pada posisi potongan ini tidak ada depan belakang, tidak ada depan belakang, tidak ada. Adanya kanan, kiri, superior, inferior. Kenapa kita bicara depan belakang pada slide ini? Karena kita tahu bahwa potongan ini, ya, dari anterior ke posterior, dari anterior ke posterior itu sampai 15 slice. Makanya dengan slice yang kesekian kita tahu posisinya ada di mana gitu. Ada di posterior atau di anterior. Tadi kita di awal sepakat bahwa karena ini 15 slice 7 dan 8 itu di tengah. Ya, dari ke belakang 8, 9, 10, 11 itu sudah mulai ke posterior. Tetapi kalau 8, ya, 7, nah, 7, 6, slice ke-6, slice ke-5, slice ke-4,
itu adalah menuju ke anterior dari tubuh kita. Apa yang terlihat di sini didominasi oleh, kemarin saya sampaikan, adalah sistem pencernaan. Ya, termasuk liver, ya, liver lobus kiri, kemudian lobus kanan. Ya, ini ada kuadrat, kemudian ini ada gaster, ya. Ini jantung masih terlihat, oke. Kemudian ini ada transverse colon. Jadi kalau saya mundur dari satu slide ke slide kedua, ya ini transverse colon ya. Oke, stomachnya kelihatan jelas, ya, liver lobus kiri, ya, jantung. Nah, kemudian ini masih kuadrat. Nah, kalau saya mundur lagi, ya, dari 2 ke 3, udah mulai kelihatan. Yang saya ingin ajak Anda perhatikan adalah di liver. Sampai di slide berapa lobus kiri nanti tidak kelihatan. Artinya lobus kiri itu bagian depan sampai ke slide keberapa. Ternyata lobus kiri nggak sampai belakang. Ya, ini saya ulang dari depan. Anda perhatikan, ini liver, ya, lobus kiri masih terlihat, ya, oke, masih terlihat, ya, masih terlihat pada 6, ya, pertengahan, ya. Oke, sudah nggak ada. Liver lobus kiri hanya sampai pada slide ke-8, dari salah 1 sampai slide ke-8. Artinya dari sisi depan sampai pertengahan saja, itu lobus kiri. Karena selebihnya ini sudah masuk ke lobus kanan. Ya, sudah masuk ke lobus kanan sampai paling belakang. Ini, ya. Oke. Jadi organ yang sangat besar melintas dari depan ke belakang, dari slide 1 sampai slide 15 itu masih ada. Ya. Oke. Ini pada slide ketiga terlihat 3 besar yang tertera di sini. Ini ada splenic flexure pada kolon, kemudian ini transverse, sebenarnya sini ada hepatic flexure. Ya. Kemudian ini stomachnya, kemudian ini pyloriknya, ini liver lobus kanan. Jadi sebetulnya bagian depan, nah, ya, ini lambung dan kolon, ini usus besar. Ya. Kalau saya mundur lagi ke belakang, udah slide yang ke-4, ya, ini flexure splenic masih ada di sini. Ya, stomach masih ada, liver masih ada, pyloric anthemnya masih ada, cuman terputus. Ya, ini kolon masih transversumnya, ya. Ini sudah masuk ke jejunum. Kalau sudah ke jejunum, ke ilium, nah, ilium terminalis itu baru nyambung ke kolon, ya. Nah, ini masuk ascendent. Ini masih kelihatan, kalau sampai ke atas masih kelihatan jantungnya, ya. Oke, left ventricle kiri, ya. Ini masih sama, ya. Cuman sudah terlihat body of pancreasnya.
Jadi pada size 5, pankreas sudah mulai kelihatan. Kalau saya maju ke depan, perhatikan, jadi slice yang keempat, slice ketiga, ini nyambung ya, nyambung. Dari gaster, kemudian pyloric antrum, dan nyambung. Kalau saya ke belakang, plek, plek, ini terlihat pankreas bodinya. Kalau menurut khayal Anda, kira-kira pankreas posisinya ada di mana dari gaster? Bodi ini. Ya. Di mana posisi pankreas terhadap gaster? Kalau kita melihat slice ini, ya, di 5, di 4, gitu kan? Di 3, 4, 5. Dari depan ke belakang. Ternyata pankreas ini posisinya sebetulnya lebih ke belakang kalau melihat dari potongan anterior ke posterior, dari 3, 4, sampai 5. Nah, ini imajinasi kita. Nanti kita yakinkan di potongan aksial, apa benar nggak? Karena kita nggak bisa ngelihat belakang depan pada gambar ini. Ya, gambar ini hanya cuman atas, bawah, kanan, dan kiri. Nggak ada depan belakang. Cuman dari slice ini kita bisa memetik pelajaran bahwa oh ternyata pankreas ini ada di slice 5. Gaster ada di slice 3 dan 4. Artinya gaster itu di depannya. Ya, imajinasi kita begitu. Dan nanti kita akan cross check. Gitu. Ya. Kalau mau di cross check nggak apa-apa. Kita lihat, ya. Ya. Ini pankreasnya, ya. Ini gaster, tapi bodinya. Ini pylorusnya. Tapi dari sini ke sini, ya. Jadi dia sebetulnya posisinya dari gaster. Ya. Oke. Ini ya bodi pankreas, ini gaster. Tadi bodinya kan? Ya, ini dia. Di posteriornya, lebih ke posterior. Ya, apalagi tailnya. Jadi lebih. Ini kalau pada potongan aksial begini adanya anterior, posterior, kanan dan kiri. Tetapi kita bisa mengetahui ini kira-kira posisinya ada di atas atau di bawah karena kita mulai tahu cranial to caudal. Karena potongan ini dari cranial to caudal, berarti potongan nomor 1 itu paling atas, potongan 22, slice ke 22 itu paling bawah. Berjalan dari atas ke bawah. Ya, saya balik lagi ke koronal. Oke. Jadi kalau kita bicara begini, pada gambar ini, oh ternyata sebetulnya pyloric antrum ini ada posisinya di inferior dari lobus kanan, kemudian bodi jadi stomach ini adanya di sebelah kiri. Ya, ini lobus kiri ya. Oke. Kemudian pada bodi pankreas ini ya posisinya lebih ke posterior dibanding dengan stomach karena sudah sampai atas. Ini posisinya ke bawah ya. Saya mundur lagi ke 6 ya. Ini bodinya pankreas, ini gasternya. Pyloric antrum masih kelihatan.
Artinya stomach jauh dari sebelah kiri hingga sebelah kanan. Tapi kira-kira mid clavicular line lah sampai sini. Ya. Gitu. Kemudian ini sudah kelihatan spleen. Ya. Spleen sudah mulai kelihatan di posisi 3 pun sudah kelihatan sebetulnya spleen ini ya. Karena dia memang hampir dari depan ke belakang juga. Ya. Spleen. Oke. Ya, ini kolon. Ya. Jenis struktur 3 di atas, liver, lobus kanan, kemudian nanti liver lobus kiri ya. Kemudian ada stomach, kemudian ada spleen. Ya. 3 itu menduduki. Ya. Kemudian di bawahnya ada pankreas, ya. Kemudian ini ada usus halus. Kalau di liver di bawahnya ada hepatic flexure tadi kolon ya, kolon hepatic flexure. Ini ya. Pertanyaannya kenapa ginjal nggak kelihatan? Karena ini slice-nya masih di depan, yaitu 7 ya, menuju ke tengah. Jadi kalau ginjal itu dari tengah ke belakang, nanti size 8 ya, size 8 udah mulai kita lihat ya, 10 ya, 11 ya. Jadi memang sudah ke belakang slice-nya, sudah ke posterior, sudah slice 11 sudah mulai kelihatan ya, ginjal kanan dan kiri. Oke, ini jelas sekali pada slice ke-12 ini kalik mayornya ya, ini sudah kelihatan ya. Kemudian ini ada parenchymia kelihatan ya, korteks dan medula, sinusnya ini tepinya kapsulnya kelihatan jelas ya. Kalau dilihat pada slice yang ke-12 posisi ginjal persis di inferior dari liver lobus kanan, ginjal kiri di inferior pada spleen. Ya. Kemudian di bagian medialnya, medial inferior, ini ada psoas ya, muscle. Kemudian ini masih kelihatan kolonnya, ini juga masih kelihatan kolonnya. Ya. Jadi makin ke belakang pencernaannya sebenarnya udah nggak ada gitu, karena pencerahan hampir semuanya ada di depan. Ya, oke, saya mundur lagi ke 13, makin jelas ya, makin jelas. Oke, jadi ini yang disebut dengan sinus ginjal, ini ya struktur yang heterogen. Kemudian yang disebut dengan parenchym ginjal, inilah yang mungkin ini ya, dagingnya kalau kata orangnya. Kemudian ini kapsulnya yang menyelimuti seluruh ginjal. Saya geser ke belakang lagi, yaitu slice yang ke-14, makin jelas kelihatan. Ya. Kemudian saya ke belakang lagi, tadi sudah dilihat. Nah, ini kelihatan ginjalnya masih kelihatan, spleen dan liver. Ya, spinal cord-nya sudah kelihatan. Ya. Oke. Jadi posisi ini hanya cuma ada superior, inferior, kanan dan kiri. Kalau ditanya ginjal kanan posisinya di mana? Di inferior dari lobus kanan liver, ginjal kiri posisinya di inferior dari spleen. Ya. Terhadap psoas muscle, ya tentunya dia ada di sebelah luar dari psoas muscle. Kalau yang kiri ya sebelah kiri, yang kanan sebelah kanan.
ada imaging di ultrasound untuk mencari ginjal, biasanya juga identifikasinya adalah cari psoas muscle ya, untuk menentukan ini ginjal. Oke, saya akan ulang lagi. Ini ke depan, ya, ke depan. Jadi organ-organ yang besar saja, saya tidak menyentuh ke pembuluh darahnya. Nanti takutnya tambah confused, tambah bingung ya. Ya. Oke. Slice yang ke depan. Yang anterior ke posterior. Jadi saya harap diperhatikan terus ya. Oh, slice nomor 1 depan ini ternyata inilah organ-organnya. Ya. Itu. Oke. Kemudian saya mundur ke belakang. Ya. Kolon pun masih terlihat. Tambah kelihatan ya transversumnya. Ini bodinya ya. Kemudian ini ada lebus kiri, kemudian ini lebus kanan ya. Oke, masuk lagi ke 3. Ya. Transversumnya kalau malah melintang kelihatan gitu. Jadi melintang dari kanan ke kiri. Ini adalah flexural hepatik, ini flexur lienalis ini nanti ya. Nanti baru ke descendant, ini yang ke ascendant. Ascendennya ada di mana? Kita lihat ya. Oh, ternyata di posterior ya, ascendennya posterior dari slice yang tadi. Jadi kenapa di posterior? Karena slice-nya nomor 6 dari depan ke belakang. Ya. Lihat ya. Ini transverse ada di 4, ada di 3 ya. Oke, mundur ke posterior lagi ya. Ke posterior lagi, ini kolon ascendant. Ya. Gitu. Terlihat pankreas, gaster, periuk antrum ya. Ini spleen sudah kelihatan, ini kolon flexura lienalis, splenic flexure. Ya. Ini halus dari depan. Nah, ini untuk organ-organ yang besar. Ya. Masih ingat nggak nih fragmen semacam ini nih? Ada 3 garis menggabungkan menjadi 1 thread. Ya. Di sini juga ada. Jadi Rycolic vein, jejunal vein ini sebetulnya akan bergabung menjadi superior mesenteric vein yang akan masuk. Masih ingat nggak? Superior mesenteric vein akan masuk ke mana? Superior mesenteric vein, inferior mesenteric vein itu akan masuk ke mana? Vena porta. harus hafal tuh ya, pokoknya saya tanya terus itu supaya hafal gitu ya. Jadi jangan bosan gitu kalau saya tanya itu aja masih lupa ya kan, makanya saya tanya terus itu. Jadi apa mesenteric vein, supramesenteric vein dan inferior mesenteric vein itu bersama-sama vena lienalis akan masuk menjadi vena porta gitu ya. Jadi nanti kita cari dari mana? Ini aja ujungnya aja yang kelihatan nih. Ya. Dari spleen dia akan menuju ke jantung tetapi nggak langsung ke vena cava ya. Tetapi dia akan masuk
bergabung dengan mesenteric vein, ya, baik supremo inferior, dia akan masuk ke vena porta. Nah, ingat ya, 3 itu, ingat. Ya, jadi kalau ada fragmen begini, oh, ini pasti vena nih akan masuk ke vena porta, ya. Oke, saya mundur lagi ke belakang, ya, maju. Oke, 8. Jadi pada 8 ini hanya terlihat ini aorta bagian inferiornya ya, tetapi bagian tengahnya nggak kelihatan. Tetapi ada 2 ini titik nih yang terlihat. Ini berdampingan, selalu berdampingan, yaitu SMA, supramesenteric artery, dan celiac trunk. Karena ini cabang dari aorta abdominalis yang di depan. Ingat kemarin ya. Jadi celiac trunk atau truncus ciliacus atau arteria celiaca itu cabang yang di depan pada anterior. Masih ingat? Cabang celiac trunk ada berapa? Ada 3. 3. Yang ke kanan? Arteri hepatik komunis. Komunis. Kemudian 2 yang ke kiri? Arteri Gastrik dan arteri. Good. Harus hafal. Nanti kita lihat gambarnya secara jelas ya. Oke, jadi 3 ya. Vena porta juga 3, berasal dari 3. Kemudian truncus ciliacus juga akan bercabang menjadi 3. Pokoknya 3 itu ingat dua-duanya itu. Ya. Kalau ditanya dari mana cabang arteri hepatik, jawabnya gimana? Kalau ditanya dari mana arteri hepatik, dari mana? Celiac trunk. Truncus ciliacus. Ya, jadi sebetulnya arteri hepatik itu cabang dari truncus ciliacus. Ya, yang ke kanan itu ada hepatik komunis yang akan bercabang menjadi arteri hepatik dan ada duodenal artery, ya, right gastrik gitu. Makanya itu komunis itu. Jadi nggak apa-apa, dari truncus ciliacus, bukan dari aorta ya. Dari kalau semua sih dari aorta gitu, tapi terlalu jauh gitu arteri dari aorta gitu, ya. Kecuali kalau arteri renalis adalah cabang dari aorta, benar. Karena apa? Karena memang langsung dari situ gitu ya. Memang langsung dari itu. Dari aorta. Ya. Tapi beda kalau arteri hepatik. Arteri hepatik itu dia berasal dari truncus ciliacus atau arteri hepatik komunis boleh lah ya. Tapi truncus juga boleh. Tapi jangan dari aorta karena semua memang dari aorta. Ya. Oke, sebentar. Jadi ini ada 3. Ini kelihatan aortanya, tapi ini berdampingan ya. Suprainferior, inferiornya ada MSA, ya SMA-nya, ini truncus ciliacusnya. Ya, itu. Kemarin saya tunjukkan yang sagittal, ya. Jadi dia berdampingan. Ini berdampingan. Oke.
Jaringan guys. Oke, terputus. Kayaknya Pak Winnya keluar. Ya. Oke ya. Kelihatan? Belum kelihatan? Kelihatan nggak kabarnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Tahu apa masalahnya tadi? Oke ya. Jadi tidak disampaikan dilihat di posisi sagital, karena ini cabangnya di depan sehingga bisa terlihat dengan baik. Ya. Ini depan, ini potongan sagital, ini anterior, ini posterior, ini tulang belakang. Ya. Silatrang dan SMA. Jadi pada saat dipotong di depan aorta hanya kelihatan 2 titik saja. Ya. Hanya kelihatan 2 titik pada imaging tadi. Ya. Lihat ini ya, sudah lihat ya. Saya khawatir kalau yang pakai handphone kelihatan nggak? Oke ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, saya kembali ke koronal tadi. Tadi lagi diperlihatkan trunkus ciliacus. Ya, silatrang dengan mesenteric artery. Yang berjejer, ini atas, ini bawah, superior inferior. Tetapi aortanya mana?
Ya, aortanya tentunya di slice berikutnya. Karena ini dari anterior ke posterior, berarti slice berikutnya adalah di posterior. Sebetulnya di sini. Nah, ini dia. Kok nggak kelihatan cabang di depan? Ya tadi, ya cabangnya itu tadi. Yang kelihatan kalau potongan ini nanti dari samping. Nah, potongan yang cabang dari samping apa? Yaitu arteri renalis. Ya, arteri renalis akan kelihatan cabang dari samping gitu. Ya. Oke. Oke. Cuma nggak begitu jelas di sini. Ya. Nah, inilah kira-kira ya. Ini ada, kemudian ini ada vena porta, kemudian di atasnya ini ada bile duct, ya. Jadi kemarin disampaikan bahwa aorta itu berdampingan dengan bile duct, ya. 3 beserta arteri di gambar sketsa kemarin, ya. Ini vena portanya. Jadi kalau untuk mencari bile duct biasanya ditemukan dulu vena porta, baru saluran empedunya. Ya, kalau di ultrasound itu kelihatan sekali ya. Saya mundur lagi. Tadi saya sudah mundur. Ini jelas, ya. Ini hepatic vein. Hepatic vein dia berasal dari hepatik, akan menuju jantung, tetapi melalui vena cava. Dia akan masuk kemari. Ya. Apakah diperlihatkan masuknya? Enggak. Ya. Pada potongan ini terlalu besar. Ya. Oke. Ini descending aortanya. Ya. Nah, pada posisi ini 10 ada di sebelah kiri dari aorta abdominalis. Ya. Oke. Sampai sini. Ada yang belum nyambung? Saya buka dari depan ke belakang. Ya. Ya. Stomach, ini liver, ini jantung, ini kolon. Ya. Ini akan terlihat dari depan ke belakang. Ingat lagi, akan terlihat begini terus. Ya. Oke. Ya. Kembali lagi saya ke depan. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau untuk koronal saya kira udah mudah lah, karena udah biasa melihat anatomi semacam itu. Ya. Yang menjadi confuse kadang-kadang adalah potongan aksial. Ya, karena potongan aksial Anda sering menyebut bahwa ini atas, ini bawah, ini kanan kiri. Padahal atas ini adalah anterior pasien, posterior pasien, kanan dan sebelah kiri. Ya, kalau ini orientasinya semacam itu. Ya, ini potongan aksial MRI cranial to caudal, ya, cranial to caudal, Titus Quinn, ya. Ini sampai 22 slice. Jadi dari kranial ke caudal, dari
slice ini berjalan dari atas menuju ke bawah. Ya. Dari atas menuju ke bawah. Anda perhatikan? Ya. Sampai bawah, sampai bawah. Karena ini 22 slice, jelas 11 ini adalah pertengahannya. Gitu. Ya. Kemudian sampai bawah terus ya. Sampai 22. Sampai lower pool, ginjal kanan. Ginjal kiri udah nggak kelihatan. Lower pool. Ya. Jadi sisi bagian bawah dari ginjal kanan. Kalau saya balik lagi ke depan, ke atas, dari bawah ke atas, ya, kita belum identifikasi, baru kita lihat terus, oke, ya, 10, 9, 8, ini ke atas, terus, oke, pada posisi ini, liver lobus kanan, spleen, ya. Kemudian ini ada aorta masih kelihatan, ya. Kemudian left ventricle. Jadi sebetulnya sisi atas bukan ginjal tetapi ginjal, liver dan spleen, ya. Saya mundur ke bawah, saya geser ke bawah. Oke, geser lagi ke bawah. Ya. Iya. Semakin ke bawah, ya, dari kranial ke caudal, semakin ke bawah, ini masih kelihatan, di 5 masih kelihatan liver, spleen, dan gaster. Upper pool ginjal pada slice keberapa kelihatan? Kiri sudah kelihatan pada slice ke-8. Kanan belum. Artinya kiri lebih tinggi. Pada pasien ini ya. Pada pasien ini ginjal kirinya lebih tinggi. Karena upper pool-nya kelihatan terlebih dahulu. Ya. Di kiri, di kanan belum. Baru saya mundur ke bawah, saya slice ke bawah. 9 kelihatan upper pool-nya. Ini udah gede, udah hampir ke media, ya. Oke. Nah, oke, ya. Sinus sudah kelihatan, sinusnya ini masih belum. Gitu ya, di posisinya. Terus saya geser ke bawah lagi, ya. Oke, ke bawah lagi, terus ke bawah. Ginjal kiri hilang duluan. Ya. Karena posisinya lebih tinggi tadi pada pasien ini ya. Ini. Jadi kalau kita memperhatikan ginjal ya ginjal aja dulu gitu. Yang lain nggak usah diperhatikan apa. Jadi belajarnya satu-satu ya, tertib gitu. Oke. Saya balik lagi ke atas. Ya. Jadi organ di abdomen selain liver, stomach juga termasuknya besar. Ya. Stomach termasuknya besar. Kalau kita lihat ya, kelihatan terus ya sampai pertengahan ya. Stomach terus kelihatan sampai 11, 12 ya. Artinya makin ke bawah gitu.
Ya, kelihatan. 13 kelihatan. Jadi besar dia. Ya. Oke. Ini masih kelihatan, ya. Tapi liver udah nggak kelihatan karena ginjal kanannya udah kelihatan, ya. Jadi nggak nyalip. Ini liver, ya. Ini ginjal. Jadi pada slide ke-15, ya liver udah nggak, ini tinggal sedikit. Stomach masih kelihatan, artinya dia dari atas ke bawah itu kelihatan, ya. 16, kemudian 17. Oke, ini udah ujungnya saja, ya. Tetapi nanti ada pasien, kalau Anda scanning ada pasien yang terlihat kok ginjal kanannya terlihat sampai lower pool seperti ini, tapi livernya masih kelihatan juga. Nah, itu identifikasi pada hepatomegali. Jadi hepatomegali itu posisi livernya itu menyalip posisi ginjal gitu, sampai ke bawah lower pool, ya, parah gitu ya. Jadi yang normalnya pada lower pool ini tidak terlihat liver, karena liver posisinya di atas gitu ya. Ini di kranial, lebih kranial, nggak kelihatan di sini. Oke, kembali ya. Saya kembali ke slash ini dari 22 ke 1. Berarti dari bawah ke atas. Kebalikannya. Oke. Ya. Ginjal sudah pada posisi ini, kemudian liver sudah, kemudian stomach sudah. Oke. Dari atas ya sampai bawah, ya slide ke-6, 7 masih kelihatan, ya. Slide ke-9 kelihatan, 10. Oke, 10. Berarti pada pertengahan potongan ini kelihatan, ya. Nah, ini dia. Jadi antara spleen dengan ginjal kiri ini berdampingan, ya. Sebelah menyebelah, bagian luar, bagian dalam, atau sebelah kiri, ini sebelah kanannya. Demikian juga liver dengan ginjal kanan, ini sebelah menyebelah. Sebelah kanan, bahkan ini ada sebelah anteriornya. Gitu, karena dia melintang dari samping ke depan. Nih. Kalau spleen dengan ginjal kiri nggak hanya samping menyamping saja. Ya. Jadi beda, perhatikan antara spleen dengan liver. Pada size yang ke-11, spleen udah nggak kelihatan, liver masih kelihatan. Artinya gedenya dari super ke inferior, liver tetap mendominasi ini, ya. Sampai ke berapa dia tadi? Hampir ke bawah, ya, 16. Oke. 17 bahkan, ya. Slice yang ke bawah lagi. Oke, ya. Kemudian saya mundur lagi ke bawah lagi sampai 19, 20, 21. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di 21 udah nggak kelihatan. Nah, 22 sama sekali nggak kelihatan. Ini lower pool-nya. Apa yang terlihat di sini? Oh, ada ascending colon.
kolon ascendens. Ternyata letak kolon ascendens kolon ini lebih ke anterior dan sebelah kanan dan posisinya ke anterior. Ya, apalagi ini transversum. Tadi di potongan sagital, potongan koronal, bahwa transversum itu posisinya di depan. Ini di depan ya, kelihatan ya. Ini antral, ini postural. Jadi di cross check, oh ya oke. Jadi pada saat potongan di sini terlihatlah transversum ya. Kemudian potongan lagi, ini ada ascendent colon. Kemudian ini ada usus halus yang beda karakteristiknya ya. Antara kolon dengan usus halus beda, terutama adalah Austrenya dia lebih konfigurasinya lebih besar pada kolon. Ini kayak gini ya. Kalau ini nggak halus gitu. Kemudian saya konsentrasi di tengah sini. Yaitu ini tulang belakang. Posisinya di belakang ya. Ini ada quadratus lumborum. Kemudian ini di anteriornya ini ada aorta abdominalis. Kemudian di samping anterior tapi sebelah kanan IVC, vena cava inferior. Jadi dua pembuluh darah besar yang ada di tubuh ini ternyata posisinya ada di anterior dari tulang belakang. Aorta abdominalis dan vena cava inferior. Hanya aorta abdominalis posisinya lebih ke kiri dibanding vena cava. Jadi kalau nanti pada potongan sagital di tengah atau ke kiri, berarti potongan ini mendapatkan aorta abdominalis. Tapi kalau potongannya nanti agak ke kanan dari garis tengah, berarti Anda akan mendapatkan vena cava inferior. Ingat ini aorta abdominalis, ada yang melintas di depannya, masih ingat nggak? Dia akan masuk ke vena cava inferior nanti ya. Masih ingat nggak? Oke. Vena renalis. Vena renalis. Oke. Good. Ya, ini saya perjelas ya. Vena renalis. Sinestra. Ya, jadi jangan sampai di situ saja, harus ada indikatornya. Karena ada dexa dan sinestra ya. Oke. Jadi kembali ke tadi, sorry. Ya. Tulang belakang di anteriornya ada aorta dan vena cava. Kemudian di anteriornya lagi melintas vena renalis sinestra. Kemudian di anteriornya lagi ada SMA, supramesenteric artery. Ya, supramesenteric artery. Sebenarnya di anteriornya lagi ada splenic vein. Ya, splenic vein. Splenic vein ini akan masuk ke sini. Ya, jelas nih. Splenic vein beserta mesenteric. Ya. Ini di konsentrasi di tengah. Ini semuanya pembuluh darah. Ya. Aorta, kemudian ada IVC. Aorta sebelah depan, tapi ya nanti agak ke kiri. Ya, kalau vena cava di depan tetapi agak ke kanan. Di depannya lagi ada yang melintas vena renalis sinistra. Di anteriornya ini ada potongan ortoget dari
supramesenteric artery. Selektrangnya nggak kelihatan ya. Trunkus ciliacusnya nggak kelihatan. Ya, oke. Ini masih SMA, tidak ada ya. Supramesenteric vein ini akan masuk. Ini di bawah ya. Oke. Ya. Jadi ini slice yang udah ke inferior, ke caudal ya. Ada 21. Ini 22, slide terakhir. Ya. Oke. Ya. Aorta abdominalis, vena cava. Ini ada jejunum di sini. Ya. SMA masih kelihatan. Ini descendant colon. Ini ascendant colonnya, ya. Ini halusnya. Ini yang di depan adalah transverse colon. Colon transversum. Pertanyaannya gini. Kenapa flexura hepatik dan flexura lienalis tidak kelihatan pada potongan ini? Jawabnya apa? Ayo. Ada di inferior. Karena ada di superior. Betul. Karena ini slice kedua-dua ini kan slice-nya di caudal, di bawah. Untuk melihat itu berarti saya harus melihat ke superior. Gitu. Ya, nanti di superior nanti akan terlihat. Ya. Ya, ini dari superior. Ya. Iya. Ini dia ya. Jadi karena dia posisinya di atas, ya jadi pada slice yang di bawah ya nggak kelihatan gitu. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana posisi spleen, di mana letak spleen pada potongan yang ke-6? Jawabnya gimana? Ayo. Posterior dari gaster. Posterior gaster, apalagi? Sebelah kanan vertebrae. Lumbal. Sebelah kanan dari Vertebrae dan aorta abdominal. kita bawa ini anterior, posterior, kanan, Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri dari vertebrae. kiri ya. Kiri. Ya, ya. Kadang-kadang kita disorientasi ya karena melihat potongan bolak-balik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu lah belajar gitu ya. Disorientasi, kadang-kadang kita menyebut sini sebelah kanan ya, ini sebelah kiri. Padahal ini posisinya ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi spleen di sebelah kiri dari columnar vertebrae. Spleen posisinya di posterior dari gaster. Apalagi masih banyak. Spleen berada di ini anterior, ini posterior tubuh.
Berada di posterior tubuh. Posterior sebelah Belakang kiri. Sebelah kiri. belakang kiri. Oke, good. Jadi dari sketsa ini bahwa spleen ini ternyata di posterior. Ini karena posisinya di posterior. Letaknya di kanan atau kiri? Oh, di kiri. Posterior sebelah kiri pada tubuh ini. Melintanglah spleen itu. Tapi posisinya ada di posterior dari gaster. Gaster di anteriornya. Gitu ya. Oke, good. Oke. Kemudian saya ke bawah lagi, ya. Nah, beda cerita lagi kan? Nanti. Kalau sudah begini, beda cerita. Ya. Gimana pada slide 9? Atau saya tambahkan lagi yang lebih jelas. Slide 10, letak spleen. Kalau ngomong di posterior dari gaster, agak jauh. Ya kan? Oke. Ini ujung tail pankreasnya. Jadi terhadap liver, terhadap ginjal sebelah kiri, spleen lebih ke kiri dari ginjal kiri. Posisinya lebih ke lateral. Posisi spleen ada di posterior tapi di tubuh sebelah kiri. Ya, masih di posterior, ya, bukan di anterior. Gitu. Oke. Ini tetap masih mendominasi di sebelah depan, ya, aortanya. Ini sebelah kiri, vena cava. Ya. Ini yang melintang splenic vein. Biasanya splenic vein itu untuk identifikasi landmarknya untuk mencari pankreas. Jadi kalau sudah terlihat splenic vein, pankreasnya akan terlihat sini di anteriornya. Ya. Jadi dia akan masuk ke, kalau splenic vein berarti akan masuk kemana, ingat? Vena porta. Ya, jadi splenic vein akan masuk ke vena porta. Tetapi di sini ada kelihatan truncus ciliacus. Dia ke sana ada hepatika, common hepatic atau hepatic communis. Nanti yang ke kiri ada splenic artery. Gastriknya nggak kelihatan di sini. Ya. Oke. Ya. Kita sudah aduk-aduk untuk potongan koronal, kemudian potongan ini aksial. Kembali bahwa aksial ini di depan ini, yang di atas ini ada bagian anterior, ini bagian posterior, bagian kanan, bagian kiri tubuh. Ya. Jadi gambar MRI CT itu pasiennya bolak-balik. Kalau seandainya gambar aksial ini pasiennya tidur atau berdiri? Pasiennya tidur. Tidur. Ini ya, ini depan, ini belakang. Tetapi kalau koronal kita melihat pasiennya berdiri. Ya. Seperti melihat foto abdomen konvensional itu berdiri. Ya. Demikian juga untuk sagittal berdiri juga sama kayak foto lateral. Ya. Gitu. Karena ini diberdirikan. Tapi ada saya lihat gambarnya semuanya tiduran. Jadi kalau tiduran potongannya ya sama sagittal tetapi dia pastinya tidur. dia di MRI. Tapi kalau ultrason semua sama, tidur semuanya. Ya, tidur semuanya. Maka itu layar, kalau di layar sebelah kiri Anda, kalau potongannya adalah sagittal, ini adalah atasnya. Ini
bawahnya nanti lebih konsus lagi. Tapi kita fokus yang ini ya. Jadi kalau potongan sagital, oke. Ini hanya ada depan sebelah sini, ini belakang. Anterior, posterior. Ya. Karena ini tulang belakang, di posteriornya. Ini di anteriornya. Nah, atas ini sesuai dengan imaging yang konvensional, ini superior, ini inferior. Artinya ini berdiri. Ya. Bagaimana letaknya tetap supra-inferior, bahwa liver lobus kiri terletak di inferior dari right ventricle. Nah, Anda lihat pyloric antrum pada Gaster ini ternyata sebelah bawah inferior dari liver lobus kiri. Jadi hanya cuman bawah, atas, superior, inferior, ya, depan, belakang, gitu, ya. Oke. Nanti saya akan bahas untuk untuk sagitalnya dan koronalnya setelah saya menyampaikan anatomi seksional pada aksial dan koronal. Ya, karena sebetulnya gambar ini adalah integrasi dari gambar seksional anatomi itu. Ya. Oke, saya kembali lagi ke potongan transversal atau sagital. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan pada posisi aksial ini? Nyambung? Nggak terlalu cepat kan ya? Ada yang kelewat kira-kira? Anda menulisnya? Atau udah merekam ya, tinggal dibuka lagi. Tapi jangan ngandelin rekaman gitu ya. Andelinnya catatan gitu. Kalau rekaman kadang-kadang malas membukanya. Iya kan? Halo Mas Heri, ada pertanyaan Mas? Yang di depan saya ini ada Mas Heri, ada Mas Wisnu, ada Dian, Ilmayana. Kira-kira ada yang kelewat atau masih kurang paham? Jadi walaupun di potongan aksial ini tidak ada superior inferior, tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa karena ini slice-nya dari 1 sampai 22 itu dari cranial to caudal, maka dari itu kita bisa tahu bahwa oh ini slice bagian atas. Ini slice bagian bawah kalau melihat ini ya. Ya. Gitu. Walaupun nggak ada, hanya pada posisi ini hanya ada depan, belakang, ya, anterior, posterior, kanan dan kiri. Ya. Oke. Ini kolon transversum dan descending kelihatan. Ini spleen dengan pembuluh darahnya, yaitu splenic vein, ya. Dia akan masuk nanti ke sini. Vena porta ya. Saya coba lihat vascular portal system.
tapi kelihatan di sini kelihatan malah lebih. Oke. Ini CT ya, saya lihat dulu. Oke. Ini dia. Ya. Saya menggunakan ini hanya untuk memperlihatkan saja bagaimana portal vein, ya, splenic vein dengan supramesenteric vein dia akan bergabung menjadi portal system. Ya. Jadi kalau Anda melihat konfigurasi semacam ini, ya, konfigurasi semacam ini, inilah vena porta, dia akan masuk ke liver. Ya. Dari mana? Yaitu dari splenic vein dan dari mesenteric vein. Ya. Kalau ini enggak begitu jelas. Oke, saya akan perlihatkan. Ini aorta, ini truncus ciliacus, ya. Ini truncus ciliacus akan bercabang ke kanan, common hepatic artery, ya, splenic artery ke kiri. Ya, ini yang saya sampaikan. Oke, coba kita lihat di MRI-nya. Di koronalnya. Ini sistem portal. Vena cava. Ini vena porta. Ya, jadi melintas seolah-olah bergabung, sebenarnya nggak bergabung. Ya. Jadi melintasnya kemari. In vena cava. Ya. Nggak begitu kelihatan dengan baik untuk portal sistemnya. Iya. Bentar ya. Ya. Vena porta, tapi nggak kelihatan seperti tadi di CT scan ya. Oke, saya akan kembali. Kemudian saya mau lihat celiac trunk. Oke, ini konvensionalannya, ya, yang kanan hepatic artery, ini splenic artery, ya, ini left gastric. Oke, saya lihat di 3D-nya, oke, ya, inilah dia, ya. Jadi ini cabang di depan, aorta, truncus ciliacus, ya. Yang ke kanan nanti dia yang ke kiri, ya. Ini dia. Nah, ke sana. Nah, itu dia. Ya. Oke. Ini renal malah ya. Jadi common hepatic. Jadi dia bercabang ya di depan. Kalau di bawahnya ada SMA. Inilah SMA-nya, ya. Kalau diurut ini dari sini. Ini SMA-nya. Ya, ini akan bercabang-cabang untuk mesenterikum, ya, untuk pencernaan. Oke. Kalau untuk arteri, ini konvensionalnya, ya, dia cabang dari kanan dan kiri.
Kemudian saya lihat jangan di volume rendering, saya di ini aja. Nah, ini dia. Ini jelas. Ini untuk belajar ya, bahwa ini pandangan anterior, ini pandangan posterior. Anda lihat ya, ini aorta, ini SMA ya, bahwa ini ginjal kiri, ini ginjal kanan. Arterinya nggak kelihatan karena terhalang oleh arteri renalis sinistra, dan ini ya vena renalis sinistra, sorry, ya ini vena renalis sinistra dextra, ini yang sinistra, ya. Jadi cabangnya nggak kelihatan. Nah, kalau lihat dari belakang, ya, ini anterior view, ini posterior view. Nah, inilah kira-kira, ya, posisinya semacam ini. Jadi ini aortanya, ini cabang yang ke kiri, ini cabang yang ke kanan, ya. Jadi ke kanan itu posisinya tadi saya sampaikan bahwa dia di posterior dari vena cava. Arteri renalis dextra posisinya di posterior dari vena cava. Arteri renalis dextra berjalan dari aorta menuju ke ginjal kanan melalui posterior dextra. Melalui dari IVC, ya, dari posterior dari vena cava, ya. Arteri renalis dextra berjalan dari aorta menuju ke ginjal kanan melalui posterior dari vena cava inferior. Ini dia. Ya. Ini saya sampaikan, ini cabang dari samping. Ya. Oke. Ya. Ini kalau pandangan dari kranial, ya, dari atas. Oke. Ini aortanya, ini depan trunkus, ya. Kemudian ke bawahnya lagi ada SMA-nya, baru nanti ada left renal, ya. Tetapi arteri renalis dextra menuju ke ginjal kanan melalui posterior dari vena cava inferior. Ini di bawah, ini aorta, ini vena cava. Ini arterinya. Ya. Gitu. Oke. Kita lihat di MRI-nya. Ini dia. Anda perhatikan trunkus iliacus cabang di depan, SMA cabang di depan, kemudian ginjal cabangnya di samping. Ya. Ini kelihatan sekali. Jelas nih. Nih. Oke. Ini ginjal saja, ini sama. Ini menunjukkan bahwa ini cabangnya dari samping. Oke. Ini yang axial section-nya. Ini aortanya. Ya. Ini yang ke kanan, ini yang ke kiri. Bahwa ini memang bercabang dari samping. Ya. Oke, ini yang di anteriornya adalah left renal vein, vena renalis ya sinistra. Ini berjalan dari ginjal kiri menuju ke IVC nanti melewati depan aorta. Oke. Ya, kita sudah lihat berbagai arah ya. Untuk catatan saja nanti
sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kembali ke potongan, abdomen, uppernya saja. Jadi kalau nanti di dipelajari secara spotnya untuk stomach saja, untuk liver saja bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Kelihatannya agak crowded kelihatannya ya, tapi enggak lah. Oke. Saya nyari Mas Ari nih, aplikan nih. Halo Mas Ari. Ya Pak, siang Pak. Masih di posisi. Jadi kalau gimana deskripsi dari gambar ini, apa yang terlihat? Ini ada potongan. Ya, potongan aksial. Ya. Terus apa yang terlihat? Liver right apa ya maksudnya? Right body letaknya. Liver di right. Nah, ginjal di posterior dari aorta abdominalis. Terus gaster anterior dari pankreas. Kemudian arteri mesenterica, SMA, anterior aorta abdominalis. Kalau konfigurasinya semacam ini kira-kira SMA atau truncus ciliacus? Aorta? Yaitu aorta. Truncus ciliacus, karena dia belok ke sini, ada lagi di sini nih. Ya nanti ada yang kemari untuk ke lienalisnya. Ya ini konfigurasi dari ciliak terang, bukan SMA ya. Oh iya, gitu. maaf Pak. Oke, it's okay, no problem. Ya. Kemudian ini nanti ada splenifing. Jadi kalau ditanya pada posisi ini potongan aksial, terlihat liver lobus kanan, ginjal kiri, aorta, vena cava, ya, kemudian trunkus, kemudian gaster, ini ada pankreas, ya, kemudian ya ini ada kolon. Nah, baru disebutkan pankreas terletak di posterior dari gaster, dan kemudian ginjal kiri posisinya di posterior dari tail of pankreas, ya, gitu. Kemudian posisi dari aorta di antara dari tulang belakang, ya. Kemudian demikian juga IVC antaranya dari tulang belakang, tetapi agak ke kanan, ya. Gitu. Jadi sebutkan dulu organnya, baru nanti posisi letaknya, ya. Oke, bagus Mas Ari, pokoknya semangat. Ya, oke. Jadi waktunya udah habis. Kalau kelamaan juga nanti malah jadi padat gitu ya, nggak masuk gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini di depan saya ada Mas Wisnu, ada Dian, ada Mas Heri. Udah cukup? Pak Win, izin Pak Win. Ya. Sepertinya pelajaran ini tertarik buat kami Pak Win. Tapi gimana caranya Pak Win? Kira-kira lebih kami dalami lagi, karena
ya sangat-sangat tertarik buat kami nih Pak Win. Bisa aja. Yang lalu-lalu saya kasih kok. Ya. Cuman kalau saya kirim via email apa ini terlalu besar ini. Ini besar sekali ininya muatannya. Nantilah kalau saya ketemu atau nanti saya titipkan ke siapa gitu untuk kelas ini. Saya kopikan nanti. Ya ini banyak sekali, soalnya bukan hanya ini isinya kok. Tapi saya pesan sih gini, jangan cuma di copy, karena yang kadang-kadang cuma ya udah gue punya dong, tapi nggak pernah dibuka gitu ya. Jadi saya sayang gitu, sia-sia gitu kan, gitu. Apalagi ini jatuhnya karena kalau seandainya kami dapat Pak Win, sekaligus bisa kami aplikasikan nantinya ke depan buat di lapangan Pak Win. Iya memang ini harus diaplikasikan, ini basicnya kok ini. Ya, jadi kan tinggal kan di sini abdomen saja kan ada upper ya, stomach, liver, biliary tract, pankreas. Jadi sendiri-sendiri ada nih. Jadi emang untuk belajar ini ya udahlah, pasti pinter lah kalau mau gitu ya, kalau mau tuh. Tapi masalahnya kan cuma di copy doang gitu. Ya, yakin saya itu. Saya sampaikan, udah setiap angkatan saya kopikan kok. Karena kan mayoritas untuk angkatan kami ini Pak Win, rata-rata ya 95% tidak memiliki MRI. Ini baru belajar, kami pun juga masih baru belajar. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan MRI. Karena kalau untuk yang kita nih pemula ini masih agak gimana gitu untuk melihatnya. Makanya kami coba pelajari lagi Pak Win. Ya. Terima kasih Pak Win. Oke. Nanti saya kopikan dulu di flash disk, saya kasihkan ke Anda lah. Tapi ya saya harap sih jangan cuma di copy doang. Nanti kami coba pelajari Pak Win. Pelajari benar ya. Karena di sini kan ada abdomen. Kalau upper abdomen kan tinggal mau CT ya. Siap. Mau yang MRI, bahkan yang ultrasound juga ada buka, tinggal buka saja kan gitu. Bahkan di CT ada volume rendering, ya, ada 3D-nya, gitu. Tapi yang, iya memang enak lah gitu ya sebetulnya ya. Karena persaingan ke depan itu sepertinya makin canggih Pak Win. Kalau kita tidak punya basic seperti ini, kalah kita Pak Win. Betul, masalahnya gini, Anda kan stratanya S1 nih. Siap. S1 harus paham betul dengan, ini kan basicnya anatomi, makanya saya couple antara sectional anatomi dengan anatomi imaging. Artinya nanti saya refleksikan pada imaging. Ya, karena saya ngajar di imaging MRI, imaging CT dan imaging ultrasound, tiga-tiganya itu saya ngajar itu. Nah, jadi pas lah sebetulnya gitu. Tinggal Anda mau enggak gitu kerja keras untuk membuka gitu, terutama kalau lagi pas kosong gitu kan, tinggal diklik saja. Ya, saya mau lihat apa nih, kan gitu. Karena kalau seandainya ditanya sama teman-teman agak nyambung sedikit Pak. Kalau seandainya nggak punya basic nggak nyambung nanti kalau ditanya. Ini pun kami juga masih baru belajar. Ya alhamdulillah ketemu dosen yang sangat-sangat luar biasa buat kami Pak Win. Kami bangga juga punya dosen Pak Win ini. Biasa aja Mas. Ya, saya dulu pasangannya Bu Mayarani almarhum. Karena Bu Mayarani almarhum gantikan Pak Eka. Saya nggak tahu Pak Eka menyampaikannya gimana karena anatomi seksional ini kan khusus gitu, tidak hanya menunjuk ya, artinya menunjuk ini apa bukan gitu ya, tapi harus ada data yang saya sampaikan, ada relationship, ada posisi letak gitu, karena Anda akan melihat nanti dari 3 dimensi untuk koronal. Pada saat Anda konsentrasi koronal langsung dibalik truk di aksial transversalnya harus udah berubah lagi pikirannya ya. Jadi udah begitu nanti saya mau ngeliat yang sagitalnya gimana gitu. Jadi dari 3 dimensi itu
digabung menjadi satu, menjadi sebuah imaging yang Anda paham betul. Oh, kalau ini posisinya di sini, ini posisinya di sini, begitu, ya. Jadi normalnya kami juga bangga Pak Win sebagai mahasiswa kalau memang dosen itu menguasai sekali dengan materi tersebut. Ya, kami senang gitu. Jadi benar-benar menjiwai dan mendalami. Kami juga dengarnya enak gitu Pak Win. ya. Jadi tadinya saya ngantuk Pak Win. Jujur saya tadi ngantuk. Tapi dengar materi seperti ini jadi agak melek sedikit, walaupun ada cemilan kacang buat saya. Enaknya kalau dari kan gitu ya, sambil ngopi, Ya. sambil kacang, ya oke lah Mas ya. Siap. Jadi Terima ini, kasih Pak Win. ya saya belajar kan tahun 91 nih, sebetulnya lama sekali ya untuk seksional 4 SKS gitu. Tapi saya harap saya nggak boleh hilang ilmu saya. Saya akan regenerasikan gitu. Makanya saya kasihin aja. Ininya gitu, jangan sampai hilang gitu, artinya bisa nyambung gitu, karena ini basic ya, ini basic. Saya nggak pelit untuk ini gitu. Nanti saya kopikan, saya titipkan ke siapa untuk angkatan Anda, karena kita nggak ketemu masalahnya kan. Ya, oke Mas Heri. Baik, terima kasih banyak Pak Win. Waktunya udah habis. Siap, semoga sehat selalu Pak Win. Oke, amin. Yang lain ya, saya tutup dulu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Salam. Terima kasih. Terima kasih Pak Win. Oke, sampai ketemu lagi. Masih Pak. Oke.